Indonesia dan ASEAN adalah sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam urusan sepak bola akhir-akhir ini. Terbaru ASEAN harus bangga karena Indonesia menjadi wakil satu-satunya yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun bukannya bangga, ada beberapa tim ASEAN yang tampaknya masih sulit menerima kenyataan tersebut. Tim itu adalah Vietnam, tim yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi rival dari timnas Indonesia. Dan untuk itu inilah reaksi dari tim-tim ASEAN soal peluang Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, pada tanggal 27 Juni yang lalu, AFC telah melakukan pengundian terhadap 18 tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana 18 tim tersebut dibagi ke dalam 3 grup, yang salah satunya dihuni timnas Indonesia. Indonesia sendiri nantinya akan tergabung di grup C. Skuad asuhan Sinteyong tersebut akan satu grup dengan 3 negara langganan Piala Dunia, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sementara 2 sisanya tak kalah kuat. Mereka adalah Bahrain dan Cina, 2 tim yang pastinya sama-sama memiliki mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Jika melihat daftar timnya, Indonesia pastinya menjadi negara yang tidak diunggulkan. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman dari skuad Garuda, karena babak ketiga nanti adalah debut bagi timnas. Sementara yang kedua adalah soal ranking FIFA. Di grup C, Indonesia adalah satu-satunya tim yang berada di ranking 100 ke atas, sementara 5 tim lainnya berada di ranking 100 besar. Tentu sebuah hal yang bisa saja membuat Indonesia merasa kurang percaya diri. Meski begitu, rasa kurang percaya diri tersebut tentunya tidak ada dalam kamus Sinteyong. Pelatih asal Korea itu pastinya yakin jika Indonesia akan membuat kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, STY harus menyiapkan skuadnya semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan cara menambah beberapa pemain keturunan. Lebih lanjut, soal peluang Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kini mulai mendapatkan perhatian dari negara-negara tetangga. Yang pertama datang dari Vietnam, negara yang selama ini selalu mengusik Indonesia. Melalui medianya, Vietnam membuka lama yang pernah dialami oleh timnas Indonesia. Luka lama yang dimaksud adalah saat timnas Indonesia dibantai oleh Bahrain dengan skor yang sangat telak 10-0. Menurut media Soha VN, Indonesia akan dihantui kekalahan tersebut. Dan kebetulan Indonesia dan Bahrain akan berada di grup yang sama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak hanya membuka luka lama dari timnas, Vietnam juga memberikan kabar soal perkembangan timnas Cina. Melalui media yang sama, Vietnam menyebut jika Cina akan melakukan naturalisasi besar-besaran guna bermain di babak ketiga. Terbaru, tim tirai bambu tersebut akan mempercepat proses 2 naturalisasi pemain. Mereka adalah Sergino dan Oscar Maritu. Jika semuanya beres, maka 2 pemain tersebut sudah akan siap bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Selain Vietnam, perhatian juga diberikan oleh tetangga Indonesia yang lain, yakni Malaysia. Berbeda dengan Vietnam, Malaysia malah yakin jika Indonesia bisa membuat kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dijelaskan oleh satu pengamat sepak bola Malaysia, yakni Wibro. Menurut Wibro, meski Indonesia berada di ranking terendah, tapi ia yakin jika kekuatan Indonesia sejatinya bisa menyaingi tim-tim yang berada di ranking 100 besar FIFA. Jadi kalau ikut ranking, of course lah Indonesia di tangga yang terendah. Namun, tahun ini saja apa yang kita lihat dekat Piala Asia Under 23, lepas tu World Cup Qualifier, kita boleh nampak yang Indonesia ni level dia bukan 130. Saya tak rasa level dia macam tu. Saya rasa level dia dah dekat dengan 100. Bahkan bawah daripada 100. Ni bukan saya nak puji saja, nak kumpul follower ke tidak. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri macam mana timnas Indonesia main. Memang cantik. Yang tak cantik padang diorang je. Menarik memang melihat reaksi-reaksi dari negara tetangga. Tapi bagi Indonesia, sebaiknya reaksi seperti itu dibiarkan saja. Karena saat ini harus fokus menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia juga harus bergerak cepat jika ingin menambah pemain keturunan. Karena seperti yang kita tahu, babak ketiga nanti akan dimulai pada awal September mendatang. Sehingga kurang lebih ada 2 bulan bagi Indonesia untuk mempersiapkan semuanya. Jadi itulah reaksi-reaksi dari tim ASEAN soal peluang Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.